dan terkendali, Pak. Ya, Semoga silakan, saja Pak. nggak ada kendalanya, Pak. Baik, Pak, Ibu Wulan, selamat siang. Mohon izin saya akan melakukan pre-teaching hari ini, dan saya mohon kepada Bapak Ibu yang berkenan membantu saya untuk merekor atau merekam, karena mungkin terganggu nanti sinyal kalau saya buat di sini rekaman. Baik, Bapak Ibu, izin share. Pak Marion, rekam Pak Marion ya. Siap, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, Pak. Luar biasa. Baik, luar biasa. Oke, luar biasa. Puji syukur kita panjatkan anak-anak bahwasanya karena kasih anugerah Sang Pencipta sehingga kita bisa bertemu kembali di materi kita hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, anak-anak, lebih baik kita berdoa. Saya mohon kepada Pak Marion kepada anak kami Marion untuk memimpin kita di dalam doa. Marion, disilakan. Ya, Pak, siap. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita sama-sama berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Marion. Anak Marion ini yang ganteng, luar biasa ya, sudah bisa berdoa. Ini rajin berdoa di rumah. Pak. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, lebih baiknya saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya jagalah kebersihan kelas kita, ruangan belajar kita, supaya dapat kita merasa nyaman. Itu saya mohon kepada anak-anak semua untuk memeriksa kebersihan kolom mejanya, apakah tidak ada sampah yang berserakan. Tidak ada, Pak. Oke, baik anak-anak, terima kasih anak-anak, bahwasanya kebersihan itu adalah bagian dari iman, supaya kebersihan itu tetap diimplementasikan dalam kehidupan kita baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, saya Bapak periksa kehadiran anak murid Bapak. Bapak sebutkan namanya, mohon untuk nanti dijawab kalau hadir, dan kalau tidak hadir dijawab. Nak Marion? Hadir, Pak. Eko Siswanto? Hadir, Pak. Enita? Hadir, Pak. Dia? Hadir. Farel? Hadir, Pak. Oke. Baik, kita hadir semua. Mungkin ke depan dilanjutkan, ditingkatkan supaya jangan untuk bermalas-malasan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama. Nama saya belum disebut, Pak. Oh, lupa Amri. Oh, Amri. Oh ya. Hadir, Amri. Pak. Hadir. Oke, baik Amri. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan inti, masuk pada kegiatan pembelajaran, lebih baiknya kita refresh dulu dengan cara apa? Bernyanyi. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi dengan judul lagu yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini anak-anak, Bapak putar videonya, mohon untuk diperhatikan dan diikuti. Mulai ya.
Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk lama-lamanya. Oke, baik anak-anak, luar biasa sekali, pintar-pintar nyanyi kalian semua ya. Udah pintar-pintar nyanyi, udah bisa menyesuaikan dengan lirik dan apalagi musiknya. Luar biasa kalian anak-anak ya, ditingkatkan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, karena sudah kita refresh, pasti anak-anak sudah bisa fokus dan sudah bisa mengikuti pembelajaran yang luar biasa sekali pada hari ini, karena pembelajaran kita hari ini sangat menarik. Mohon diikuti langkah-langkah pembelajaran kita dan disimak dengan baik-baik. Anak-anak, sebelum kita masuk pada sebelum Bapak beritahu apa pembelajaran kita, lebih baiknya anak-anak dulu menonton dan menyimak video yang Bapak tayangkan. Ya, anak silakan diperhatikan dan disimak. Baik anak-anak, setelah melihat tayangan video yang sudah Bapak tayangkan, mau Bapak lihat sebanyak berapakah Anda sudah menyimak dan mengetahui video tadi? Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku yang ada di video? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan Eko. Saya lihat yang di video tadi Pak, orangnya sepele Pak. Jadi dia tidak memakai pelindung Pak di jalan di ketinggian. Oke, baik. Ya, punya banyak nyawa cadangan ini Pak. Baik, betul sekali Eko. Berikan aplaus kepada Eko. Oke, terima kasih Eko. Kamu anak yang luar biasa sekali, menjadi anak yang telah ada di kelas ini. Semoga kepada teman-temannya menjadi diteladani si Eko ini ya. Baik anak-anak, setelah melihat video tadi, mengapa kita harus menggunakan APBD itu? Si Amri bisa menjawab? Agar selamat, Pak. Tidak mengalami kecelakaan. Nah ya, agar kita selamat dan terhindar dari kecelakaan kerja. Baik anak, luar biasa sekali Amri. Baik anak-anak, sengaja Bapak tayangkan video tadi bahwasanya Anda sudah mengetahui pembelajaran kita hari ini, yaitu K3 pada konstruksi bangunan. Nah itu anak-anak ya. Itu pembelajaran kita hari ini, K3 konstruksi bangunan. Nah sebelum kita lanjut pada kegiatan pembelajarannya lagi, mungkin ada dari anak siswa-siswi Bapak yang cewek bisa menjawab apa kepanjangan dari K3? Halo? Anak-anak? Keselamatan dan kesehatan kerja, Pak. Kesehatan kerja Pak. Nah, luar biasa. Oke, sudah kalian tahu berarti pembelajaran kita hari ini sangat lancar dan
sangat nyambung sekali karena Anda Bapak sudah mengetahui apa K3 itu. Baik anak-anak, hari ini kita belajar K3. Dengan adanya kita mempelajari K3 ini, perhatikan tayangan yang sudah Bapak tampilkan di PowerPoint. Apa yang Anda lihat di tampilan ini apa saja? Bisa dijawab? Ada helm, Pak. Helm. Sepatu. Oke. Jaket. Wearpack, Pak. Wearpack. Oke, betul. Baik, Ada mantel, Pak, mantel. Oh, mantel ya. Ada mantel noku ya. Ada kacamata selam, Pak. Kacamata selang, betul. Kacamata selang. Mana kacamata selang? Nggak ada di sini noku ya. Kacamata selang ya. Ini nak ya, kacamata ini berguna untuk kalau kita ada pekerjaan pengelasan ya, bukan kacamata bergaya. Kacamata kayak punya barel, Pak. Kayak punya barel. Oh, kacamata seperti Pak Barel ya, sinak barel ya. Oke. Bapak pinjamkan dulu nanti kacamatanya Barel ya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui apa yang kita pelajari yaitu alat pelindung diri, sebaiknya kita mengetahui juga apa tujuan pembelajaran, mengapa kita harus mempelajari APBD ini dan K3 ini. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami kegunaan APBD. Nah, berikutnya, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan dengan benar. Berikutnya, siswa wajib menyimpulkan cara pencegahan kecelakaan kerja tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sebaiknya kita melihat video pembelajaran yang sudah Bapak susun sebelumnya dan mohon untuk disimak baik-baik. Anak-anak, setelah kita tadi mengetahui secara umum alat-alat pelindung diri, di sini ada video pembelajaran yaitu mengenai alat pelindung diri APD. Alat pelindung diri. Nah, anak-anak lanjutnya diri ya. Oke. APD. Alat pelindung diri. Nah, anak-anak, kali ini kita akan bahas satu persatu tentang APBD ya. Oke, mohon untuk dipahami sebetul-betulnya supaya Anda betul-betul bisa melaksanakan APBD nanti pada saat ada di lapangan pekerjaan. Yang pertama, helm pengaman. Nah, helm pengaman ini berfungsi dan bertujuan untuk menghindari benturan benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. Selain itu, kepala juga terlindung dari api loh, percikan bahan kimia, suhu ekstrem, dan radiasi panas. Nah, anak-anak, pasti Anda harus mengenakan helm setiap melakukan pekerjaan di dunia pembangunan. Nah, ternyata ini warna helm. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui selama ini di dunia pekerjaan proyek itu ada beberapa macam warna helm. Mungkin ada di sana contohnya yaitu warna kuning,
Nah, berdasarkan dengan aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang bahwasanya warna itu ada maknanya. Bukan sembarangan sesuka-suka hati kita. Nah, Nah, salah satu contoh pertama yaitu helm warna putih ya, helm warna putih ini. Nah, orang-orang yang memakai helm dengan warna putih, mereka biasanya adalah para manajer proyek, pengawas pada proyek tersebut, para insinyur dan juga mandor. Nah, ini kasta tertinggi dalam suatu proyek. Nah, ya, mereka lah yang bertanggung jawab segala sesuatu mengenai proyek tersebut. Nah, helm warna kuning. Di sini anak-anak perhatikan, helm warna kuning ini paling banyak pemakaiannya. Jika kalian berada di suatu proyek, ini bisa dipakai oleh pekerja biasa, yaitu tukang biasa, gitu ya. Baik anak-anak, setelah melihat tayangan video, apakah Anda sudah betul-betul memahami apa saja yang perlu kita lengkapi mengenai APBD saat kita melaksanakan pekerjaan? Mungkin ada dari Nak Barel. Barel tidur, Pak. Sakit perutnya, Pak. Harus sakit perut ya. Iya, Pak. Nggak sarapan dia, Pak. Makanya Barel kalau sebelum pergi ke sekolah sarapan nak ya. Sarapan ya. Baik, Bapak lanjutkan. Di sini ada setelah kita menggunakan tadi alat-alatnya, kita belum tahu di mana saja kita kenakan atau kita mengenakan APBD itu, seperti helm. Helm itu ditaruh di mana, Nuku? Kepala, Pak. Oh, kepala. Kepala, Pak. Oh iya, kepala. Ya. Kalau sarung tangan ditaruh di mana? Di tangan, Pak. Di tangan, bukan di kaki ya? Bukan, Pak. Bukan ya, saya pikir di kaki. Saya naik pintar anak-anak Bapak ya. Terus kalau handset, kalau hairling frozen, ditaruh di mana lu, Nak? Kayak Pak Telinga, Barel, Pak. Pak. Kayak Pak Barel. Oh, sama Barel, seperti Nak Barel ya. Ya. Oke. Ada banyak kesamaan seperti yang sudah kita pelajari hari ini yang dimiliki oleh Barel ya. Iya, Pak. Oke. Baik, kayaknya anak-anak Bapak sudah mulai ngantuk, lelah karena mempelajari kegiatan-kegiatan dari awal hingga pertengahan ini. Lebih baiknya kita ice breaking dulu. Ya, ice Iya, breaking. Bapak. Oke, anak-anak, saya minta untuk lebih fokus ya, lebih fokus dalam ice breaking ini karena ini berpengaruh sekali ke tingkat fokusan anak-anak Bapak. Kalau Anda tidak fokus, maka Anda tidak bisa nanti menjalankan sesuai dengan yang kita aturkan ya. Di sini anak-anak rumus permainannya yaitu sebutkan apa yang saya katakannya. Kita mulai ya. Oke. Siapa? Sebelum mulai dulu ada pertanyaan mengenai ice breaking ini? Mengenai Oke, Pak. ada Tidak, pertanyaan Pak. mengenai ice breaking? Enggak ada. Oke, berarti sudah bisa kita lanjut ya. Berarti anak-anak sudah tahu cara bagaimana permainannya. Nah, anak-anak sekarang ya ikuti yang saya sebutkan apa yang saya katakan ya. Iya, Pak. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa kali Ada ayam disebutkan geprek. ayam, Bu? Berapa kali disebutkan ayam? Dua, Pak. Satu, Pak. 2 kali. Dua. Dua ya, Pak. Salah. Satu, Pak. Salah. Ayam bebek, ayam bebek. Dua, Pak. Salah. Ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, Bapak berikan dia Diulang, permen ya. Ada di sini ya.
Ulang pertanyaannya, Pak. Ini ya rumus permainannya, sebutkan apa yang saya katakan, itu rumusnya nak ya. Iya Pak. Kita mulai ya. Iya Pak. Ayam bebek, ayam bebek. Berapa kali? Ayam bebek, ayam Ayam bebek. Berapa kali disebutkan anak-anak? Berapa kali ayam disebutkan anak-anak? Ya betul, si Anita dan si Eko betul. Nah, anak-anak yang Saya Bapak juga maksud betul. tadi, yang Bapak maksud tadi bukan dijawab, tetapi diikuti yang Bapak Katakan. itu. Nah, anak-anak sudah fokus ini, berarti sudah bisa kita lanjut ya. Ayam geprek. Ayam geprek, bukan ayam geprek Eko ya. Mata selam. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari secara umum tadi, baik di video tayangan, di video pembelajaran, apa saja Helen. Baik anak-anak, di sini bahwasanya di helm pelindung ini ada beberapa macam warnanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, dan di bagian ini anak-anak ada, bisa disebutkan apa namanya ini? Tali. Bisa disebutkan? Safety body harness Pak. Sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Safety belt, Pak. Nah, biasanya ini kita kenakan kalau kita bekerja di Naik Di mobil. ketinggian Pak. ketinggian, betul sekali nak ya. Berarti kalau kita ada pekerjaan di ketinggian, wajib kita mengenakan sabuk pengaman ini. Di sabuk pengaman ini sudah Bapak bagikan langkah-langkah cara menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, tujuan kita mempelajari, tujuan penerapan ketiga ini yaitu supaya kita tercegah terjadinya kecelakaan kerja di lokasi sekitar proyek konstruksi. Berikutnya, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, otomatis kalau kita sudah menerapkan ketiga ini, tidak akan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, kita juga bisa meminimalisirkan kerugian terhadap aset. Nah, di sini otomatis kalau kita mengenakan ketiga dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan, maka kita bisa meminimalisirkan kerugian. Kerugian di mana? Kerugian terhadap proyek tersebut. Nah, agar menempatkan hasil kerja dengan mutu yang terbaik. Nah, dengan adanya kita menerapkan ketiga, pasti mutu pekerjaan yang kita laksanakan di suatu pekerjaan konstruksi bermutu yang baik. Nah, anak-anak, faktor penyebab kecelakaan kerja ini itu salah satunya itu manusia. Kenapa manusia? Karena manusia adalah pekerjanya. Ya, kenapa bisa termasuk faktornya manusia? Karena manusia pekerjanya, bukan APBD yang pekerjanya, tetapi manusia yang memanfaatkan APBD itu, bukan APBD yang memanfaatkan manusia. Ya. Berikutnya, faktor berikutnya itu lingkungan dan alat kerja lingkungan. Nah, lingkungan dan alat kerja lingkungan ini anak-anak ini menyangkut tentang lingkungan sekitar. Apa lingkungan sekitar? Adanya benda-benda yang tajam, adanya pecah-pecahan kaca, nah, itu, dan adanya alat-alat seperti paku, seperti palu, bor, gerinda. Nah, setelah faktor penyebab kecelakaan ini dari lingkungan dan alat, ada terakhirnya itu faktor peralatan keselamatan kerja. Nah, anak-anak kita sudah mempelajari tadi kan, bahwasanya peralatan keselamatan kerja itu yaitu salah satunya APBD. Yaitu APBD itu sangat berfungsi bagi pekerja bangunan. Ya, bahwasanya APBD itu wajib diterapkan di dalam pekerjaan. Tanpa peralatan keselamatan kerja ini, pasti pekerja tidak akan melakukan pekerjaan
dengan baik. Nah, anak-anak, setelah kita jauh mempelajari mengenai ketiga ini, Bapak mau membagikan kelompok kerja ya, kelompok diskusi ya, mohon diperhatikan dan mohon didengarkan kelompoknya masing-masing. Kita bagi 2 kelompok kecil ya. Yang pertama kelompok 1 yaitu Eko Siswanto, Enita, Marion, dan Amri. Ya. Kelompok kedua yaitu dia, Gilang Irawan, Herman Setiadi. Itu kelompok 2 ya. Dan di kelompok setelah Bapak bagikan kelompok, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta kalian ya, lembar peserta didik, yang dimana masing-masing kelompok menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan bersama dengan kelompok belajar Anda. Nah, di sini sudah Bapak bagikan LKPD, Bapak berikan waktu setiap kelompok untuk nanti mempresentasikan hasil diskusinya dan bisa menyanggah pertanyaan atau jawaban dari kelompok yang mempresentasikan. Nah, Nana saya berikan waktu 1 sampai 15 menit untuk didiskusikan. Kalau ada pertanyaan mengenai LKPD bisa ditanya. Baik anak-anak, setelah kita sampai pada menit ke-20, apakah sudah siap? Ayo anak-anak. Sudah Pak. Sudah siap. Baik, dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Ya Pak. Ya, dari kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa sekali. Berikan aplaus. Ya, oke. Nah, ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 2, ada yang bisa ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti sudah jelas sekali ya. Sudah jelas, sudah sangat jelas. Berarti anak-anak setelah kalian mempresentasikan diskusi kalian, luar biasa sekali bahwasanya kerja kalian sangat Bapak apresiasi sekali bahwasanya kalian betul-betul anak yang sungguh-sungguh untuk belajar lebih giat. Anak-anak, setelah kita melaksanakan hasil diskusi tadi, Bapak akan membagikan soal evaluasi yang sudah Bapak bagikan tadi, yaitu secara individu. Dikerjakan secara individu ya. Kalau sudah nanti diserahkan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Di situ ada beberapa soalnya, ada 4 soal. Mohon untuk dijawab dengan baik dan benar. Nah, jangan suka nyontek ya. Si Barel jangan nyontek sama kawanmu ya. Kalau sudah siap kumpul di mana Pak? Kumpul sama Bapak, ditaruh di bawah di depan, diserahkan di depan ya. Baik Pak. Oke, silakan, sudah siap. Satu lagi Pak. Satu lagi, oke. Dan saya berikan waktu ya sekitar 5 menit ya, karena ini mudah-mudah kok. Apalah susah kali. Sudah Pak. Sudah, baik, silakan diserahkan Nugu. Silakan diserahkan nak ya. Baik, terima kasih sudah mengerjakannya dengan baik dan nanti Bapak akan periksa di rumah dan akan Bapak berikan penilaian. Dan minggu di pertemuan berikutnya Bapak akan bagikan kembali hasil pekerjaan kalian hari ini.
Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwasanya kesimpulan pembelajaran kita adalah dengan kita menerapkan ketiga ini, siswa atau kita sebagai pekerja di suatu pekerjaan konstruksi, maka kita akan terhindar dari kecelakaan yang mengakibatkan nyawa melayang ya, yang mengakibatkan nyawa melayang ya, bisa. Nah, dengan kita menerapkan ketiga ini, pasti pekerjaan yang kita laksanakan pasti akan bermutu baik ya, dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, anak-anak, refleksi sebelum kita mengakhiri, ada refleksi kita. Mungkin jauh tadi dari awal Bapak bercerita, Bapak menyampaikan materi, tapi belum tentu kalau ada yang ketinggalan materi yang sudah Bapak sampaikan belum sempat Bapak paparkan tadi. Nah, yang pertama untuk dijawab ya dengan betul-betul ya apa yang sudah Anda ikuti dari tadi. Yang pertama, apa yang sudah Anda pelajari dari kegiatan hari ini? Ya, berarti sudah dipelajari semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Apakah ada materi yang juga yang belum dimengerti? Tentang ini, Pak. Tentang tadi, Pak, lingkungan, Pak. Gimana caranya kita membuat lingkungan yang aman dan selamat, Pak, untuk pekerja. Itu, Pak, yang belum paham saya, Pak. Oke, baik. Nah, Eko, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mungkin anak-anak yang lain mengatakan tadi mengerti tentang bagaimana pengendalian supaya pekerja itu dengan mengantisipasi di lingkungan itu supaya pekerjaannya dapat terhindar dari kecelakaan. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Betul sekali, Eko, bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh dalam kerja. Nah, cara kita yaitu dengan menjaga satu dulu menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Ya, dengan kita mengetahui ada kalau kita mengerjakan konstruksi bangunan yang bertingkat, kalau ada bahan materi-material bekas seperti pada saat pembongkaran bangunan, tentunya ada pecahan-pecahan kaca. Mari sebelum kita melanjutkan pekerjaan yang lain, mari kita bersihkan dulu pecahan-pecahan kaca tersebut supaya tidak akan kita nanti celaka. Itu Nuku ya. Iya, Pak. Itu pengaruh lingkungan. Baik, ada dari siswa-siswi Bapak yang lain? Berarti, Pak, saya pernah lihat gini, Pak. Ada bangunan bertingkat di pinggir-pinggirannya, Pak, di sekelilingnya, di bawahnya kan jalan, Pak. Terus di sekelilingnya, di atas itu, Pak, dikasih jaring-jaring gitu, Pak. Berarti itu termasuk salah satu untuk mengantisipasi kecelakaan kerja ya, Pak? Mana tahu. Iya, betul sekali, Nuku. Iya, betul sekali, Nuku ya. Betul sekali, Nak ya. Itu termasuk adalah untuk pengendalian atau penghindarian kecelakaan kerja. Di mana kalau di samping jalan itu kan ada bangunan bertingkat, lebih baiknya kan kita memasang ataupun di pekerjaan tersebut dipasang yang jaringnya. Kalau ada bar atau kalau ada pekerja yang jatuh, maka tidak langsung jatuh ke tanah, tidak terbentur kan, masih nyangkut di jaring ya. Nah, bukan jaring burung itu ya, bukan jaring burung itu ya, bukan jaring burung ya, itu jaring keamanan ya. Kalau ditanya nanti orang apa jaring itu, jangan katakan jaring burung. Malu kita sebagai jurusan bisnis konstruksi dan properti, masa saya nggak tahu apa fungsi alat itu? Ya, Pak. Oke, baik anak-anak. Karena sudah kita pelajari semua, bahwasanya saya yakin anak-anak bisa menerapkan K3 ini di setiap pekerjaan, baik itu pekerjaan konstruksi bangunan maupun pekerjaan kegiatan kita sehari-hari. Itu saja materi kita hari ini. Lebih baiknya kalau di rumah lebih baik belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak sudah bagikan link video pembelajaran supaya kalian lebih mempelajari lebih dalam mengenai K3 ini. Di sana ada nanti ada peraturan dan perundang-undangannya dipahami supaya pada saat nanti
evaluasi pembelajaran di akhir semester Anda tidak kewalahan untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Baik, itu saja Nunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima Terima kasih, kasih. Ya. Baik Pak Dian, terima kasih. Itu saja Pak. Makasih Pak Beni. Nah, Sama-sama.